perayaan ibadah malam Natal yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Bapa di surga. Tema untuk gereja bulan ini adalah Holy Presence dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, tapi saya rindu untuk membagikan kepada setiap kita semua satu pembelajaran dari makna Natal, makna kelahiran Yesus, ya. Itu adalah kesempatan terakhir. The last chance, the last opportunity. Kesempatan terakhir dalam hal apa sih? Bukannya dalam arti, oh malam ini berarti Natal terakhir ya Pak. Bukan. Maksud saya, Yesus pada saat diutus ke muka bumi ini, ya, yang dimana tadi saya katakan kita merayakannya dengan perkataan atau kalimat Natal ya. Natal itu dari serapan bahasa dari bahasa Portugis, yaitu tentang kelahiran. Ya. Jadi kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu itu menyatakan kepada dunia adalah kesempatan terakhir. The last chance. Untuk setiap kita umat pilihannya mau sungguh-sungguh hidup diubahkan. Ya. Kita awali dengan Allah. Kita tahu ya Allah itu yang menciptakan alam semesta ya, Bapa di surga. Diawali dengan apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya manusia. Kan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betul toh? Di Kejadian toh? Nah, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya? Dia menciptakan alam semesta. Tapi yang paling istimewa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dijadikan, tadi dikatakan, menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini semua adalah makhluk yang spesial dibandingkan dengan ciptaan alam semesta lainnya. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya secara sejarah perjanjian lama itu melalui benih Abraham, bangsa Israel ya. Yang dari satu benih Abraham dan Sarah akhirnya lahirlah bangsa Israel. Gitu. Tapi sebelum saya lanjut, saya langsung diingatkan loh. Tadi kita berbahagia ya dengan penampilan anak kita yang terkasih Dave ya. Yang penuh dengan talenta ya, cerdas yang dari Tuhan. Dari usianya yang masih SD tapi sudah bisa memainkan piano ya, Tester. Puji Tuhan. Juga untuk tamborin, ya ada 3, bahasanya nona ya, nona-nona cantik ya, yang masih remaja, Keisha, Melanie dan Jesslyn. Kita harus menyadari itu bahwa semua adalah bagian dari karya Allah di dalam kehidupan kita, umatnya. Nah, salah satunya di tempat ini, di Gereja House of Kana. Juga ditutup dengan paduan suara dari ladies. Ya. Jadi kita harus benar-benar appreciate ya sama semua rekan-rekan kita yang ada di tempat ini. Kita ini kan satu keluarga. Siapapun kita, baik yang baru join, yang sudah lama, kita harus tanamkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Allah kita Bapa di surga. Kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Ya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, apapun itu. Jadi jelas tadi bahwa dikatakan Allah pertama kali memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya dimulai dari benih Abraham. Ya, melalui setelah terbentuk satu bangsa Israel, ya, melalui nabi-nabi, para hakim, juga raja-raja, Tuhan itu menyatakan dirinya, ya, bahwa akulah penciptamu, akulah yang memiliki engkau dan alam semesta. Tetapi sangat disayangkan si bangsa pilihan ini karena mengeraskan hati, menutup pintu hati, tegar tengkuk dan lain sebagainya. Nah, di perjanjian lama Allah sudah berjanji akan mengirim Mesias
Kenapa sih sampai Allah berjanji untuk mengutus Mesias ini, mengirim Mesias? Karena kita tahu kan sejarahnya bahwa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, pada saat jatuh ke dalam dosa, kita ini sudah terputus dengan Allah kita. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah itu sudah rusak. Adam Hawa jatuh dalam dosa, ya. Natur dosanya manusia pada hakikatnya itu pokoknya selalu maunya berbuat jahat aja. Itu kalau kita pelajari di Perjanjian Lama, siklusnya ya begitu. Ya, bertobat, kambuh, tobat, bikin lagi, tobat, jadi kayak gitulah, siklusnya begitu. Kambuh umat gitu. Sampai akhirnya memang Allah sendiri berjanji bahwa aku akan mengutus anakku sendiri. Inilah satu-satunya cara untuk Allah bisa menyelamatkan kita sebagai umat ciptaannya. Gak ada cara lain. Selain Allah katakan aku harus mengutus anakku sendiri. Ya, itu adalah tema kita bulan ini. Coba minta tolong Pak Hendro, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu ya firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya jalan untuk kita beroleh hidup yang kekal, ya anaknya harus datang. Firman ini ya, firman Allah. Datang ke muka bumi ini, ya, berinkarnasi, bukan reinkarnasi ya, berinkarnasi menjadi manusia, karena target utamanya yang akan diselamatkan adalah manusia. Makanya dia jadi manusia. Firman menjadi manusia itu tujuan utamanya, untuk sasaran utamanya untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga dan menyelamatkan kita sebagai umat ciptaannya yang dijadikan menurut gambar dan rupanya. Ya, jadi inkarnasi Yesus itu tujuan utamanya, tadi saya katakan ya, menyelamatkan kita manusia yang berdosa dari hukuman kekal. Di mana peristiwa agung ini kita sebut dengan, tadi saya katakan, Natal atau kelahiran Yesus. Ini terdapat di dalam wahyu khusus ya, Perjanjian Lama yang menjanjikan bahwa Yesus akan diutus. Makanya kita lihat sekarang di Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10 berkata begini. Pak Hendro, Lukas 2 ayat 10 minta tolong Pak. Firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk Israel, untuk seluruh bangsa. Kesukaan besarnya itu apa? Di ayat berikutnya, 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kesukaan besarnya itu apa yang sudah dijanjikan Allah di Perjanjian Lama, Sang Mesias juru selamat yang hanya melalui Dia orang bisa diselamatkan, itu sudah tergenapi di Perjanjian Baru melalui si Lukas ini tadi ya, rasulnya Yesus. Kesukaan besar, loh kenapa? Karena janji Allah itu sudah digenapi. Jadi kita nggak perlu nunggu lagi kapan ini si Mesias datang, kok nggak datang ya, seperti bangsa Israel sebagian ya. Mereka masih terus menanti dan menanti Sang Mesias itu. Sudah datang kok 2000 tahun yang lalu. Arti kesukaan besar karena kita sudah menerima janji Allah di Perjanjian Lama tergenapi. Bukannya berarti sekarang kesukaan besar itu ya nggak ada salahnya sih, kalau Natal kumpul-kumpul gini tukar kado, ya celebrate, makan-makan, it's okay, memang itu bagian dari perayaan Natal. Tapi esensi dari Natal itu sendiri adalah kesukaan besar karena Sang Juru Selamat sudah datang. Sudah lahir 2000 tahun yang lalu,
dengan karya Allah yang luar biasa. Saya katakan karya Allah yang luar biasa kenapa? Kita lihat. Melalui kelahiran Yesus ya, Allah memakai sarana alam semesta untuk terlibat dalam peristiwa agung tersebut. Yang itu semua adalah ciptaannya. Ya, ini adalah bukti dari kebesaran Allah kita. Kita lihat, satu Raja Herodes. Raja Herodes tahu kan? Oh, ada raja yang lahir. Iya. Dia langsung bilang ke 3 orang Majus itu, ayo kamu cari dulu ya, nanti kalau sudah ketemu kasih tahu saya ya, kata si Herodes. Nah, si Herodes ini mewakili para pejabat tinggi dan pemuka politik. Ya, terus orang-orang Majus dari timur. Itu adalah mewakili bangsa-bangsa di luar Israel. Ada lagi ceritanya ya, di kelahiran Yesus itu, imam kepala dan ahli Taurat. Itu mewakili bangsa Yahudi sendiri ya. Para gembala di padang, mereka mewakili rakyat jelata. Seorang malaikat Tuhan ya, di padang belantara itu ada tadi di Lukas 2, kalau kita baca ya, malaikat Tuhan datang kepada si gembala-gembala ini, dia adalah mewakili archangel atau malaikat utama, malaikat yang terpenting di dalam struktur kerajaan sorga. Ya salah satunya Gabriel, Mikael, Rafael, dan lain sebagainya ya. Terus dikatakan juga sejumlah besar bala tentara sorga. Ini berbicara tentang mewakili seluruh malaikat pasukan penyerang. Itu semua terdapat di kitab Wahyu, kalau kita mau pelajari. Terus domba. Yesus itu lahirnya di mana? Migdal Eder. Ya, Migdal Eder ini adanya di Bethlehem. Itu adalah tempat sekawanan gembala untuk memelihara domba-domba yang sehat untuk dipersembahkan ke tempel, ke bait Allah. Itu di Migdal Eder. Nah, Yesus itu lahir di situ. Jadi si domba ini, domba-domba ini mewakili seluruh binatang yang ada di alam semesta. Dan terakhir, bintang timur. Si 3 Majus ini kan, kita nggak bisa bilang 3 orang ya, pokoknya orang Majus saja. Memang persembahannya si 3, emas, kemenyan, dan mur, tapi tidak diceritakan berapa totalnya ya. Ya, orang-orang Majus ini itu mewakili, maksud saya bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini sampai si orang-orang Majus ini tiba di kandang di mana Yesus lahir, itu mewakili semua planet alam semesta. Karena bintang timur itu ternyata kalau kita search di Google, dia adalah Venus, ya, planet Venus. Jadi tadi yang saya sudah katakan itu mereka adalah ciptaan Allah yang mewakili dari kedatangan Sang Mesias ke muka bumi. Jadi luar biasa ya Allah kita ya. Nah sekarang kita masuk ke makna Natal. Pertama, makna Natal itu adalah bukti kasih yang terbesar dari Allah kepada setiap kita umat manusia sebagai makhluk ciptaannya, ya. Sehingga apa yang satu-satunya dia miliki diberikannya kepada kita manusia. Coba kita kembali ke ayat tadi Pak Hendro, Yohanes 3:16. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini untuk semua umat manusia yang mau percaya. Ya. Besar kasih Allah kita. Tanpa Yesus datang ke muka bumi, karya keselamatan itu tidak ada. Mengaruniakan anaknya sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau bahasa Inggrisnya itu the only begotten son. Jadi cuma satu-satunya nih yang gue punya nih. Firman ya maksudnya. Toh dia serahkan, dia berikan untuk setiap kita. Yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu alasan pertama ya, makna dari Natal. Kedua, yaitu makna Natal sendiri berarti misi perdamaian Allah dengan manusia. Kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Poin kedua dari makna Natal adalah misi perdamaian Allah dengan manusia.
Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Gak apa-apa. Tuhan senang anak kecil ya. Jelas ya? Dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Hebat gak Tuhan kita? Kalau kita percaya sama Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga dengan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Makanya saya diingatkan ada ayat di Perjanjian Lama berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba dan salju ya. Jelas jadi bahwa masih Pak Hendro, sebentar Pak Hendro. Di ayat 20-nya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, jadi kami ini adalah utusan Kristus, akan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu ya, makna Natal kedua ya. Tadi makna pertama, karena kasih, inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan kita yang telah terpisah dari dirinya karena dosa. Terus kedua, kita harus bisa berdamai. Melalui korban Kristus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Itu adalah merupakan anugerah semata. Ya. Jadi ada juga kan, dikatakan di Perjanjian Baru, bukan karena usaha kita. Jadi makanya dikatakan jangan engkau menyombongkan diri. Ini karena aku sudah berbuat baik, makanya aku diselamatkan. Enggak. Ini semua karena anugerah semata. Dengan mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya, selamat. Tapi enggak sampai di situ ya. Kalau udah selamat berarti ya sudah ya Tuhan, aku menang-menang aja duduk di rumah atau apa dan lain segala macam. Terus masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Bapa di surga, itu juga tidak berkenan hidup kita. Ya. Jadi karya keselamatan itu melalui kelahiran Yesus, pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti sampai di situ. Makanya si Rasul Paulus berkata, aku dapat memelihara iman sampai garis akhir. Kalau kita sudah percaya, sudah dipilih sebagai umat yang diselamatkan, jangan pasif. Kita harus aktif di dalam Tuhan. Begitu intinya. Terus ketiga, makna dari Natal itu adalah pemulihan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa Surgawi untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuju kemana? Rumah Bapa. Makna yang ketiga adalah awal dari pemulihan hubungan kita dengan Bapa di surga untuk kita sama-sama dapat berjalan dengan Sang Mesias itu, Juru Selamat itu ya, bersama juga Roh Kudus untuk menuju ke rumah Bapa. Kan perjalanan akhir kita kemana nih? Bapak Ibu Saudara, kan kepinginnya kan kita semua kembali ke rumah Bapa, ke kerajaan surga. Ya. Jadi makna Natal itu ada 3 ya, jelas tadi ya. Karena inisiatif dari Allah sendiri, kasihnya yang tidak terhingga, sehingga rela menyerahkan, mengutus anaknya Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias yang ada untuk menyelamatkan kita. Terus kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Di poin kedua maknanya itu semua karena anugerah semata ya, dengan iman percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Dan setelah itu kita harus hidup dalam firman. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan firman, anaknya, Mesias, Yesus,
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ini penyucian dosa untuk kita umat tebusannya. Tidak ada satupun yang dapat membersihkan, menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selain darah Yesus. Korban Yesus di kayu salib itulah membuktikan bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa yang ada dan kita sudah diperdamaikan tadi dengan Allah Bapa di surga, sudah memiliki kehidupan yang baru, tapi tidak stop sampai di situ, jangan pasif, kita harus aktif melayani sesama ya dengan beralaskan 5 kata. Kasih. 5 huruf maksud saya. Kasih. Allah datang kepada milik kepunyaannya dengan berinkarnasi tadi ya, menjadi manusia. Jadi kita harus sadar bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang sudah dijanjikan di perjanjian lama, itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah lahir ya, dan dikatakan juga di Injil Matius bahwa dia Immanuel. Ya. Memiliki pribadi Immanuel, yaitu akan selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita melangkahkan kaki, itu Yesus ada. Terlebih Roh Kudus. Ya. Karena pada saat Yesus mau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, itu Yesus minta supaya Roh Kudus datang ke sini, ke kita, untuk supaya kita tidak sendiri. Tadi ayatnya masih belum selesai ya Pak Hendro. Ini toh. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Terus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, Yesus sudah naik ke surga, sudah selesai mengadakan penyucian dosa, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah, Roh Kudus sekarang ada di dalam kita. Yang menjadi pertanyaan seperti tema, subtema yang saya berikan malam hari ini. Kesempatan terakhir atau the last chance. Ya. Jadi kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, merayakan Natal ini sungguh sangat berbahagia ya. Kita tahu bahwa setiap tahun sekali kita sudah merayakan, selalu merayakan Natal. Ya, seperti malam hari ini yang kita lakukan bersama di tempat ini. Tapi ya, tujuan utama kita merayakan Natal kan tadi sudah tahu. Itu kedatangan Yesus ke muka bumi untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Nah, terus diselamatkan dari juga apa? Murka Allah yang akan datang. Murka Allah yang akan datang itu pasti terjadi. Nggak mungkin enggak. Segala sesuatu yang sudah difirmankan itu pasti tergenapi dan terjadi. Nah, makanya Yesus memberi pesan kepada setiap kita supaya kita dilalukan dari murka Allah yang nantinya akan datang nih ya di depan mata kita. Kita ya sebagai umat yang percaya kepadanya ya haruslah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saya pribadi ya, saya itu kalau baca firman, saya tuh nggak mau yang enak-enaknya aja. Maksudnya gini, janji-janji yang membuat kita nyaman gitu loh. Engkau akan kuangkat menjadi kepala bukan ekor. Ya, pengajaran-pengajaran kan suka begitu ya. Engkau akan menjadi sultan. Nggak mungkin ikut Yesus engkau susah. Siapa bilang? Selama kita jadi murid Yesus, pengikut Yesus, kita harus siap menderita. Dalam tanda kutip menderitanya ini hidupnya benar loh. Kalau hidup gak benar menderita ya wajar. Aku sudah hidup benar tapi masih menderita. Itu Bapak di surga angkat jempol sama Yesus. Ini anak-anakku yang benar-benar memiliki karakter seperti aku nih, Yesus bilang. Yesus kan teladan kita. Aku menderita karena apa? Aku berbuat jahat di luar sana. Ya itu upah yang harus kau tanggung.
Jadi jelas ya bahwa kedatangan Yesus lahir ke muka bumi ini ternyata ujung-ujungnya untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Jangan main-main dengan murka Allah. Itu tertulis di kitab Wahyu, di Perjanjian Baru banyak itu, di Matius 24 juga tertulis. Orang yang sudah percaya tetapi kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, jangan harap kita bisa masuk dalam kekekalan abadi di rumah Bapa. Korban Yesus itu tidak murahan. Anugerah memang diberikan dengan cuma-cuma, tetapi anugerah itu mahal. Yesus selama 3,5 tahun telah memberi contoh dan teladan kepada setiap kita pengikutnya. Jadi biarlah melalui event Natal ini kita jangan hanya melihat, oh bayi Yesus lahir di kandang domba, bayi Yesus yang imut, yang lucu. Itu kan 2000 tahun yang lalu. Sekarang prepare kita merayakan Natal itu untuk apa? Untuk kedatangan Dia yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Begitu. Jadi kesempatan terakhir, the last chance. Yesus sudah datang ke muka bumi 2000 tahun yang lalu. Kita yang hidup di penghujung akhir zaman. Ini udah bukan berbicara akhir zaman. Kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Hayo sama-sama kita berlomba-lomba untuk hidup berkenan kepada Dia. Melayani sesama dengan ketulusan hati, keikhlasan. Bukan terpaksa. Terus, memiliki motivasi yang benar. Jangan mengidolakan hamba Tuhan atau manusia. Ini gunanya. Orang Kristen tuh punya ini, yang harus diidolakan tuh ya ini. Wah, gereja sana hamba Tuhannya hebat. Saya mau masuk gereja sana aja. Urapannya wah luar biasa. Itu namanya Kristen anak-anak. Tidak pernah mau memiliki kerinduan secara pribadi untuk mengenal Mesias yang telah rela datang ke dunia menebus kita ya dari dosa-dosa yang harusnya kita binasa, yang seharusnya ke depan sana kita kena murka Allah. Yang penting saya kan sudah percaya, Pak. Siapa bilang kalau udah percaya masuk ke surga? Kalau kita mau pelajari Alkitab, Demas awalnya mengikut Yesus pelayanan, meninggalkan Tuhan hanya karena terpesona dengan dunia ini. Yanes, Yambres, dan lain sebagainya. Banyaklah kalau kita mau belajar tokoh-tokoh Alkitab yang akhirnya mundur dari Tuhan. Jadi jelas ya bahwa the last chance, kesempatan terakhir untuk kita diselamatkan dari murka Allah. Ya, kita yang percaya, biarlah hidup kita berkenan kepadanya. Jangan hidup asal-asalan dan maunya sendiri. Tetapi terus berusaha untuk mencari dan mengenal kehendak Allah. Kita dipilih untuk diselamatkan, itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Kayak tadi saya bilang ya, aku sudah percaya, berarti aku selamat dong. Pasif. Malah senangnya dengar-dengar hamba-hamba Tuhan yang hanya dongeng. Ada loh firmannya. Senangnya cuma senang yang dongeng-dongeng aja untuk telinganya. Tapi kalau pengajaran-pengajaran keras kayak gini, udah gak mau dia. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas ya bahwa kita diselamatkan itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Harus menjadi kesukaan. Nah ini ya, ini harus di bold ya. Ini notice ya, yang harus di bold bagi setiap kita. Harus menjadi kesukaan hari-hari ini ya, membicarakan kegiatan-kegiatan kerajaan Allah dan agenda-agenda apa saja yang akan terjadi di depan sana melalui kegerakan Roh Kudus. Jadi ini memang eventnya sih event lahirnya Yesus ya.
Tapi jangan lupa, selain ada Allah Bapa di surga, ada Yesus yang 2000 tahun lalu sudah lahir, Roh Kudus ini jangan dikesampingkan. Roh Kuduslah yang terus berkarya sampai detik ini. Kita semua bisa hadir di gereja ini, itu saudara dan saya bisa melangkahkan kaki, itu juga karena adanya kegerakan dari Roh Kudus, supaya kita bisa datang ke acara ini. Bukan hanya ikut-ikutan tadi saya bilang. Tuhan gak mau yang kayak gitu. Oh yang sepenting di HOC, wah kalau event-event tertentu di HOC kan ada ciaknya ya. Oke. Jangan, kita harus, maaf ya kalau saya keras, tapi maksud saya gini loh. Hari-hari ini tuh benar-benar, biarlah yang menjadi kesukaan kita itu, kita harus mengerti. Akan isi hati Bapa apa? Kegiatan-kegiatan kerajaan Allah nih hari-hari ini apa sih Tuhan? Tadi lagi duduk di situ, saya dapat sesuatu. Tuhan bilang gini, engkau ingat, Nuh, itu kan apa? Yang dia bikin Batra akhirnya apa? Hujan sampai semua mati kan. Cuma tinggal sisa Nuh, istri sama 3 cowok, anaknya sama mantu ya. Nah, terus aku bilang gini, Tuhan kalau gitu banjir itu apa? Kalau sekarang banjirnya lain Bapak Ibu Saudara. Hujan Roh Kudus. Itu Tuhan katakan akan memenuhi seluruh muka bumi, tapi hanya bagi orang-orang yang mau serius dengan aku. Jadi kita ini akan dibanjiri oleh hujan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Akhir zaman itu kegerakan Roh Kudus pasti itu kegerakannya sungguh sangat mega, besar. Masa sih kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yesus sudah lahir, sudah digenapi ya. Dari perjanjian lama, dia sudah lahir si Sang Mesias. Kita ini jadi orang Kristen yang pasif. Tinggal nunggu matinya. Jangan, ayo Roh Kudus, saya ini bagian saya apa untuk kerajaanmu. Sebelum engkau memanggil aku pulang ke rumah Bapa, apa yang harus aku kerjakan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara berkata, gak mungkin lah Roh Kudus mau ngomong. Siapa bilang? Memangnya Tuhan kita gagu? Kita aja bisa ngomong kok, masa Tuhan kita gak bisa ngomong? Tapi ingat ya, jangan terlalu ngeroh ya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus kuat firman. Kuat firman, kuat roh. Jadi sejalan. Enggak kuat firman, ngeroh. Ngawur. Dikit-dikit Tuhan. Tapi enggak ada sama sekali itu di sini. Jadi ayo kita sama-sama saling mengencouragement. Ayo satu sama lain di tempat ini. Waktunya udah gak lama kok. Oke, memang malam ini kita memperingati kelahiran Yesus. Tapi itu kan 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini yang harus kita persiapkan. Yang dulu 2000 tahun yang lalu lahir sekarang udah mau datang lagi nih. Mau jemput kita di awan-awan. Pentingnya pengajaran bahwa Yesus sudah lahir, sudah digenapi. Yesus sudah mati di salib, sudah digenapi. Yesus naik ke surga 40 hari kemudian. Dari kebangkitan sudah digenapi. Yang belum apa? Menjemput gerejanya. Kenapa gerejanya harus dijemput? Tadi saya katakan, supaya kita dilalukan dari murka Allah. Kalau kalian tidak mau dijemput sama saya, lah kita masuk loh dalam kegerakan masa antikris di tribulasi. Siapa yang kuat? Gak ada. Pasti akan betrayed, menyangkal Yesus. Jadi biarlah, kembali saya katakan, yang menjadi kesukaan kita sekarang adalah membicarakan tentang hal-hal kerajaan Allah. Jangan, kemarin nonton di SCTV, itu si A itu akhirnya bunuh diri ya? Oh enggak tuh, enggak jadi bunuh diri. Bahas ya masalah-masalah dunia yang tidak ada artinya sama sekali. Sudah waktunya Bapak Ibu Saudara kita beralih fokus dari dunia ini ke kerajaan Allah. Waktunya sudah gak lama kok. Saya percaya waktunya udah gak lama. Jangan apa kata manusia, tetapi harus apa kata Tuhan, yaitu firman. Yohanes 14 ayat 6. Pak Endro. Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan. Jelas nih ya Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya,
Ini Yesus berbicara kepada setiap kita yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih ragu-ragu atau belum percaya, dengar baik-baik firman Tuhan yang hidup berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak pernah mati. Yesus kita tidak pernah mati. Loh, waktu itu disalib mati. Dia mati sebagai manusia. Tapi Allah tidak. Kealahannya dia tidak mati. Pada saat disalib dia itu mati sebagai manusia. Karena untuk menebus kita umat manusia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Clear ya, jelas ya. Satu pun dari kita tidak bisa masuk ke rumah Bapa, tidak bisa tinggal di kerajaan sorga tanpa melalui Yesus. Oke, saya sudah percaya Yesus, berarti saya masuk sorga dong. Tadi saya katakan, belum berhenti sampai di situ. Sebentar dulu. Kita harus bisa meneladani Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kita. Kristen tapi ngomongnya kasar. Kristen ngaku Kristen, ujung-ujungnya masuk penjara. Narkoba, seks bebas, tipu sana tipu sini. Kristen apa itu? Ya bukan berarti itu wah sok suci loh, bukan. Kita ini semua harus belajar bersama. Belajar tadi saya katakan di awal supaya kita kedapatan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Jadi jelas ya, kita harus cerdas rohani, dewasa di dalam Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selagi waktu masih ada, kita harus berlomba-lomba, harus memiliki cerdas rohani, dewasa di dalam Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan jadi batu sandungan. Di mana kita berada, kita harus disukai. Karena kita menjadi berkat. Bukan di mana kita berada menjadi sumber masalah, troublemaker. Itu bukan anak Tuhan namanya. Jadi jelas ya, biarlah penerapan praktis yang akan saya tutup malam hari ini. Ya. Penerapan praktis. Saya mau bertanya, sudah berapa kali Natal yang saudara dan saya rayakan? Ya, ini Natal yang keberapa sih yang kita rayakan di dalam hidup kita? Tentunya masing-masing beda ya. Nah, sekarang sudahkah hati kita ya yang merupakan sentral dari seluruh kehidupan kita menjadi residence, menjadi tempat tinggalnya Tuhan kita. Residence itu tempat tinggal. Sudah belum? Kalau saudara dan saya berkata, iya, Tuhan Allahku sudah ada di dalam aku. Aku, ya, tempat Allah tinggal. Ya, residence-nya Allah tuh di hatiku. Saya percaya bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, seperti yang saya katakan, akan menjadi cerdas rohani, dewasa di dalam Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua karena dimampukan oleh Roh Kudus, yang dasar dari semua itu adalah kasih. Tadi saya katakan 5 kata. Kasih. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang saya dapatkan dari dulu saya belajar Alkitab, dari saya muda, hanya 5 kata tadi, 5 huruf. Kasih. Love is above of all. Kasih di atas segalanya. Makanya kan kalau dikatakan di 1 Korintus 13, kita bisa berbahasa roh, apa segala macam, bisa apa segala macam. Coba saya juga kurang begitu hafal ya. Tapi dibilang kalau lo gak punya kasih, Tuhan bilang, no, bukan anakku. Kasih penting itu. Ya, jadi sudahkah hati kita menjadi sentral tempat Yesus tinggal bersama rohnya, merupakan residence untuk Tuhan bertahta, memerintah atas hidup kita. Setiap kita harus menyadari dan tahu bahwa
Yesus adalah bukti yang nyata dan konkret untuk menjadi teladan bagi setiap kita sebagai pengikutnya. Jadi tadi saya katakan, kalau mau mengidolakan, idolakanlah Yesus. Ya, jangan idolakan suamimu, istrimu, jangan. Orang lain, hamba Tuhan, yang baru bisa nyembuhin aja, yang diinin hamba Tuhannya. Lain nyembuhkan kan Roh Kudus Tuhan. Kenapa kita terkesima sama manusianya? Jangan. Ya, jadi tetap tujuan kita sebagai orang percaya harus bisa mengikuti teladan Yesus dalam hal melayani, ya, yang didasari dengan kasih. Gunakan kesempatan terakhir yang Allah masih berikan kepada setiap kita melalui kelahiran anaknya yaitu Yesus, ya, untuk kita mau hidup benar, ya, melakukan perintah-perintahnya dengan tujuan agar kita semua selalu dapat hidup dalam kasih karunia yang berujung adalah keselamatan yang kekal. Biarlah makna Natal pada tahun 2023 ini di House of Kana di malam ini memberi satu pembelajaran bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi, untuk kita memulai sesuatu yang baru. Ini kan mumpung mau masuk tahun 2024 ya. Biasanya kan orang kalau mau memasuki tahun baru itu suka ada bikin daftar itu apa ya? Resolusi. Ayo sama-sama yuk. Tuhan, aku sudah gak mau lagi ngomongin orang. Tuhan, aku gak mau lagi begini. Tuhan, aku gak mau lagi bohong. Ya memang sih itu proses ya. Tapi paling tidak kita sudah ada langkah awal untuk membuat resolusi, memulai sesuatu yang baru, yang akhirnya pada ujungnya sungguh-sungguh hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya, menyenangkan hati Bapa, diakhiri dengan beroleh keselamatan yang kekal untuk boleh kita kembali tinggal di rumah Bapa. Jadi biarlah kembali Natal malam hari ini selain kita merayakan, ya, celebrate akan kedatangan juru selamat kita 2000 tahun lalu, tapi kita dapat memetik satu pembelajaran bahwa sisa waktu yang ada ke depan kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat melakukan tepat seperti yang Bapa mau, ya. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus katakan di Matius berapa itu, 7 atau berapa. Jadi biarlah setiap kita boleh kedapatan melalui event Natal ini menjadi manusia yang baru, memasuki 2024, hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita akan melihat bahwa di tahun 2024 nanti juga akan banyak tantangan, ya, untuk setiap kita umat pilihan, ya, kita anak-anak Tuhan ini, anak-anak Allah ini. Tapi jangan takut, Allah selalu ada di pihak kita, akan memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, dan dengan kasih-Nya yang penuh dengan panjang sabar, Dia akan selalu mencukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus dipermuliakan, kita mengucap syukur, kita nyanyikan satu pujian ya, habis itu baru saya tutup dalam doa, itu aja sih. Ini pujian dari Wahyu, saya suka ini. Wahyu, ini loh, Wahyu 4. Wahyu 4 ini begini ya, saya bacakan dulu ya. Di ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu termasuk kita, umat manusia. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan bersama bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diberkati dan dikasihi Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian
kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, haleluya, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Benar Bapa, hanya Engkau yang kami tinggikan selama-lamanya. Hanya Engkau yang kami elu-elukan dalam hidup kami. Biarlah Kau dapati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Satu integritas Allah yang sejati. Agar Kau dapati kami ya Tuhan. Untuk dapat selalu menyenangkan hati-Mu lewat setiap perbuatan dan sikap hati kami. Hari lepas hari kami mau berkata, tidak ada kata mengucap syukur yang keluar dari mulut kami. Itu selalu biarlah Tuhan terus mengalir dari hati yang terdalam. Bahwa Engkau adalah pemelihara kami yang sempurna. Kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya Bapak. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari zaman Roh-Mu atas setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi setiap kami yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, ya Roh Kudus jamah setiap hati kami. Agar kami dapat mengerti ya Tuhan, akan begitu besar kasih dan pengorbanan-Mu atas setiap kehidupan kami umat pilihan-Mu. Kami percaya jemaat gereja House of Kana di tempat ini adalah umat pilihan kesayangan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Engkau akan terus menuntun kami, membimbing, membawa kami untuk masuk lebih dalam kepada rencana-Mu yang besar, agung dan mulia. Karena rancangan-Mu itu adalah rancangan damai sejahtera atas setiap kehidupan kami. Bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Di dalam janji-janji-Mu yang ya dan amin, Bapa, kami mau hidup di dalamnya. Pengharapan di dalam Engkau kami percaya tidak akan pernah mengecewakan. Sungguh Engkau Allah yang termulia, agung perkasa, kekal selama-lamanya. Inilah kami Tuhan. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami percaya kami adalah anggota tubuh Kristus, keluarga kerajaan Allah yang telah termaterai dengan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Biarlah tubuh kami merupakan bait Allah, tempat Engkau tinggal ya Tuhan. Menjadi kesukaan kami untuk selalu menceritakan akan kebaikan dan kebesaran-Mu ya Bapa. Dimanapun saja kami berada, berikan kami keberanian Tuhan untuk dapat menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan kerinduan kami biarlah sama dengan kerinduan Engkau ya Bapa, untuk
untuk dapat membawa jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang, bahkan yang belum mengenal Engkau, untuk mereka juga semua dapat diselamatkan. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa puji syukur kami kepadamu Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin.